dan itu agak overlapping. Karena memang di PP 8 2012 itu seolah-olah BUAM itu menjadi super logistik. Kita berangkat dari Indonesia, anggap misalnya taruh kita masuk ke Eropa. Ya. Nanti dari Eropa itu kan turun di pelabuhan, dari pelabuhan dia pakai kereta api. Ya. Tapi kita bookingnya memang di dalam dokumennya sudah tercantum. Emang bedanya apa ini kalau misalnya pakai multimoda kereta gitu kan? Dan aku tuh baru tahu ternyata kalau misalkan pakai kereta terus sampai ke Jakarta nih, itu kayak proses customnya itu udah di sini. Dari mana awalnya itu regulasi? Kok dibuat juga saya bingung. Di situ dikasih TV, ada dashboardnya, ada tempat fasilitas ngopinya. Iya. Jadi nanti mungkin akan mulai diurut. Jadi kalau kapal masuk kan kadang-kadang mereka nggak tahu kalau kapal. Nah, kembali lagi delay. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Halo Sobat Logistik, balik lagi sama kita di channel YouTube kesayangan kita di DPW Alfi Jatim Rumah Logistik. Seneng banget hari ini kita berada di program Ngoprak. Dan ini kita sama-sama nih mau membahas sesuatu yang menarik. Tapi sebelumnya aku perkenalkan dulu. Di sisi sini ada Yuswa dari PT Foreign Transbuana Logistik. sebelah sini Dengan Husni dari Internusa Hasta Buana. Saya Iko Sukma dari Bintang Laut Platinum. Saya dari PT Continental. Oke, jadi pembahasan kali ini menarik adalah logistik multimoda dan angkutan multimoda. Jadi di Ngoprak kali ini kita ngobrolnya santai aja karena kita yakin banyak banget hal-hal yang harus dibahas nih. Pastinya, Mbak. Pastinya. Pastinya. Oke, langsung aja kita masuk. Kira-kira gimana logistik multimoda sekarang? Sebenarnya ini kan kita pengen tahu nih lebih jauh nih. Karena kita melihat ya Pak Yosua, Pak Wibi, karena kadang-kadang kita masih agak rancu. Bingung ya. Agak rancu. Apa itu multimoda yang dipegang dengan JPT? Betul. Apa sih sebenarnya bedanya tuh? Biar jadi supaya kita semua nggak bingung dan tidak saling kalau dibilang saling cokot mencokot gitu. Jadi kayak definisinya kira-kira gimana tuh? Iya. Terima kasih nih. Ini seru nih. Memang topik ini menarik banget. Ini berawal dari definisi dari KBLI-nya terkait sama angkutan multimoda atau BUAM. BUAM, dan itu agak overlapping. Karena memang di PP 8 2012 itu seolah-olah BUAM itu menjadi super logistik. Yang mengambil alih dengan dalih mungkin melengkapi, memudahkan efisiensi, tetapi mengganggu eksistensi lingkup usaha yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Jadi ini yang mungkin menjadi satu hal kontraproduktif jatuhnya. Betul. Nah ini kita menggagas ini acara ini. Ini Iya. sebenarnya banyak yang menunggu nih, banyak menunggu. Dan ini kebetulan saya perusahaannya berbadan usaha angkutan multimoda. BUAM yang berarti Pak Iko. BUAM berarti yang dulu sebenarnya JPT, tapi diminta untuk upgrade menjadi BUAM. Terus kalau secara perizinannya kayak apa berarti Pak? Ya. Apa yang membedakan kita sebagai JPT dengan yang Bapak bilang BUAM tadi itu apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu sebenarnya totally berbeda. Tetapi membuat tidak berbeda itu karena ada yang sedikit mengakuisisi pekerjaan orang. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Coba bisa ditampilkan definisinya KBLI-nya BUAM. Jadi ini bisa dibesar. Bukan yang ini, bukan yang ini. Ini satunya lagi. Oke. Ini menjadi sedikit permasalahan.
Dan ini di level antar asosiasi jadi rame. Iya. Jadi rame dan ini Nah, tuh membuat ya. suasana tidak nyaman. Karena yang Oke. sudah aman nyaman dibuat tidak nyaman kan gitu. Gara-gara Oke. ini kan gitu. Gitu tuh. Ya sebetulnya JPT ini dari dulu Iya. sudah melaksanakan multimoda kok. Betul. Iya, Ya, aslinya makanya itu. kan kita Betul. nggak seperti Betul. sekarang ini Iya. ya, terus dipercah dengan regulasi ini. Iya, betul. Iya, Kenapa iya. sih harus bikin regulasi Iya. baru? Betul. Yang sebetulnya Iya. secara segmented itu sama Iya, gitu iya. loh. Core bisnisnya ya. Iya, iya. Jadi JPT itu jasa transportasi dari lama itu sudah melakukan multimoda, tapi skupnya adalah logistik multimoda. Logistiknya. Nah, dan itu sudah dikuatkan dengan via TABL, ya dikuatkan dengan semua asosiasi dunia forwarding Betul. itu sudah menjalankan yang Betul. namanya via TABL tadi. Iya. Jadi hospitalnya masing-masing itu sudah mengintegrasikan. Iya. Mengintegrasikan dari karena memang dalam satu kontraknya di via TABL tadi Iya. atau hospital tadi itu Betul. mulai dari di origin, di shipper, Iya. kemudian door, Pak, ya di first leg-nya kan gitu Iya. kan, di first mail-nya kan gitu Iya. kan, sampai di middle mail-nya. Middle mail-nya itu ada penumpukan, proses pengangkutan pertama, proses pengangkutan kedua, ada bea cukai, kepabeanan dan lain-lain kayak gitu. Sampai last mail custom Iya. clearance delivery. Itu sudah umum dari dulu sudah berjalan Flow dengan operation baik. kita kan begitu ya. Nah, itu operasinya Iya. begitu. Nah, Itu aja kan betul. ya. Itu yang kita sebut selama ini sebagai multimoda dan Iya, itu iya. udah berjalan. Nah, multimoda dari sisi logistik. Mm-mm. Nah, Itu ya mungkin ya. ini yang KBL-nya ini kita ya, bisa tadi lihat Pak KBL-nya angkutan multimoda 52295. Kalau kita apa ya? Kalau JPT 52291. 91 ya. Iya, nanti Iya. kita Kalau tampilkan. ini 5295 ya. Nah, ini angkutan multimoda itu kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan maaf Mas, mundur. Previous photos please. Lihat dulu. Ya. Jadi ini 2 angkutan melebihi Iya. lebih dari 2 angkutan. Minimal Iya, dua minimal angkutan. Minimal dua. Minimal dua angkutan. Seandainya ya ini kita ngomong kasus di lapangan nih. Ya, Saya dari tracking pakai kapal besi, ya, terus pakai tracking lagi Iya. untuk menuju ke user. ya. Itu berarti sudah harus buang. Sudah Sebenarnya multimoda, tidak harus Multimoda. buang. Multimodanya ya. Multimodanya Karena iya. minimal Multimodanya iya. Izinnya kalau saya punya JPT Saat ini JPT sudah running Sudah well. cukup. Ya. Cukup kan? Cukup. Iya. Cukup. Jadi Itu. fungsinya Ini untuk masalah Nah, kita. jadi ini Bingung juga kita. Iya, betul. Jadi ini sudah cukup karena apa? Pertama sudah dilakukan kegiatan logistik mungkin Betul. first mail-nya ngambil, Iya. kemudian packagingnya, Ya. penimbunan di gudangnya, Iya. ya kan? Itu memang skupnya JPT. Itu kan? sebutnya Iya, JPT. JPT. Dan Iya. itu sudah multimoda. Dasar Iya. hukumnya di mana terkait sama via TABL tadi itu, Iya. HOSBL itu sudah Iya, diakui. iya, itu. Iya. Nah, itu yang dilakukan multimoda dalam kategori logistik. Iya. Ada penimbunannya, Iya. ada gudangnya, Ada packagingnya, ada Iya. packagingnya, Custom clearance. custom clearance, clearance. dan apapun yang dilakukan Oh, terkait kerjaan gua sampai tuh. Iya. Sama kalau dimakan juga habis. Ini kembali ke sini nih. Ini kembali ke sini nih. Jadi Yang penting itu kan begitu. Iya. Tahu lahannya lah. Iya, betul. karena Jadi kan angkutan multimoda ini yang di menjadi permasalahan Iya. selama ini. Jadi kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 moda angkutan Iya. yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda Hmm. dari satu tempat diterimanya barang Sampai oleh ke badan tempat usaha tujuannya. angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Yang disebut tadi adalah tercetak atau tersebut adalah angkutan. 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 Pak, ya. Iya. Angkutannya. Betul. Angkutan. Nah, menjadi confusion itu di bawahnya. Coba yang di kotak kuning agak naik sedikit. dinaikin Mas. Nah, Ini, ini memang serem nih, perlu harus difahami dulu. dipahami nih, dulu ya, ya. dipahami Jadi dulu nih. yang agak rancu ini bawahnya, Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi, freight forwarding, jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. Wah. Ini ranahnya Iya. JPT. Iya.
Ini kalau yang nggak jadi ada nggak cocok. ordernya kan Iya. bisa berguna. Kalau kagak Bener. terus gimana? Karena Itu memang menjadi harusnya skop nggak gitu. aturan, bingung ya kita ya. Enggak, karena Ya, memang itu rancunya. kalau dilihat, kalau memang ruang lingkupnya itu dia sebatas hanya pengangkut saja, Ya. it's okay. It's okay. Artinya apa? Ketika kita booking, ini kita bicaranya tentang kalau udah bicara multimoda ini kita bicara ngobrolnya tentang ekspor antar negara Antar nih ya. negara, ya. Karena kan memang itu udah berjalan. Kita berangkat dari Indonesia, berangkat anggap misalnya taruh kita masuk ke Eropa. Ya. Nanti dari Eropa itu kan turun di pelabuhan, dari pelabuhan dia pakai kereta api. Iya. Tapi kita bookingnya memang di dalam Dokumen angkut. dokumennya sudah tercantum sampai port, itu bisa nanti via apa? Itu kan Iya. mekanismenya seperti itu. Pengangkut, Pengangkut, angkutan saja. hanya pengangkut. Transportasinya saja. Betul. Berarti cuman angkut aja kan, nggak Yes. sampai scoop luar itu Transportasi, kan. transportasinya saja, transport loh ya. Cuman pengangkut. Pengangkut saja. Nah, Jadi oke. ini ini big headline. ini di kami Gitu. PT Bintang Laut Platinum ini berbadan hukum Badan Usaha Angkutan Multimoda yang melakukan angkutan multimoda, Iya. bukan logistik multimoda. Hmm. Jadi Oke. sekup kerjanya adalah bekerja sama dengan pelayaran pengangkut yang lain, Iya. kemudian mengintegrasikan ya dan menjadikan satu dokumen angkut. Oke. Nah, Yes. jadi kereta api dengan kapal laut, Kapal laut. internasional. Ini- Dokumen yang dipakai satu. Ini BL. Pak Yosua nih pernah make dulu ya. Sudah. Gimana Pak? Betul, Tingkat betul. kesulitannya kayak apa Pak? Ada kesulitan Jadi- atau ada suka dukanya kira-kira? Kok repot banget Iya. urusannya ruwet Iya, gitu kan? Ada Gimana tuh kira-kira? Florin, ada APS itu Oh, pernah pernah ya? pakai. Nah. Bapak juga pernah. Udah Iya, pakai. pakai. Coba disi cerita dong gimana? Aku belum pernah tahu Berarti sih. ekspor ya? Ekspor, Yes. ekspor. Bookingnya kemana? Jadi kebetulan memang tempo hari itu kita dari salah satu customer yang ada di Jawa Timur. Mereka informasikan ke kami juga pertama kali, mungkin mereka bingung Pak ya. Iya. Kenapa? Pak Yuswa, ini saya dapat DO nih, cuman ambilnya pakai kereta api katanya. Kemudian port of loadingnya ternyata ini nanti Stasiun. berangkatnya stasiunnya dari Surabaya sini. Stasiun Benteng. Betul, stasiun Benteng. Tapi kapalnya di Jakarta, dia bilang. Ini prosesnya gimana? Wah, saya belum tahu nih Pak, karena Iya. kan juga baru pertama nih. Bener. Kebetulan saya lihat bintang laut. Waduh, Pak Iko nih. Langsung tertuduh. Iya, Langsung saya kontak Iya. Pak Iko. Pak Iko, ini caranya bagaimana? Ternyata prosesnya gampang, Pak. Gak ada masalah Iya, ya. nggak ada masalah. Jadi kita seperti kita mengempty kontainer, Iya. kita ambil kontainer Ambil pelayaran, staffing, selesai staffing, bawa masuk ke Stasiun. Oke. langsung prosesnya Ya seperti kayak Terus untuk- kalok domestik aja. Betul. Hanya ini ada pengurusan Cuman dokumen. perbedaannya adalah di dokumennya. Dokumen Betul. aja kan? Ya, di Kalau ini dokumen kan dokumen- PEB. Apa yang membedakan? Dokumen PEB-nya itu untuk sarana pengangkutnya itu terteranya bukan Kereta api. Ya, betul, Iya, bukan itu juga. kapal, tapi kereta api begitu. Terus untuk berarti di dalam PEB PEB, di sarana PEB. pengangkutnya itu Sarana ditulisnya kereta Kereta api ya. Kereta api, Oh. betul. Dan Alat ada angkutnya berarti. Iya, alat Ah. angkutnya. Dan Kereta ada api, ya. void numbernya dan ada nama pengangkutnya. Oke. Jadi oke. nama pengangkutnya bukan nama kapal, Oke. nama kereta. Nama keretanya. kereta ya. Nah, betul. Surabaya Jakarta itu adalah kereta api Banteng Kargo Banteng 1. Kargo, Ya. Voidnya 2509. Kemudian pelaporannya tetap kepada kantor pelayanan Bea Cukai Tanjung Bea Cukai, Perak. iya. Oke. Kemudian di situ ada pelabuhan muat asal ekspor. Pelabuhan. Nah, Ya. ini di sini biasanya kan di pelabuhan laut. Ya. Biasanya di Kalau Perak. ini Dari sini ya. Ya, Biasanya Tanjung ini Perak langsung- biasanya. biasanya Ada Tanjung Perak. dry potnya Iya. di Kalau sana ini ya. sudah ada isinya Dry pot, drepotnya, dry pot drepotnya ya. namanya Iya. IDSBE, Iya. CISA kodenya. Oke. Ya, itu adalah stasiun Benteng. Benteng. Jadi Hmm. proses yang lainnya sama. Normal-normal Nah aja. sekarang ya. sampai Jakarta BL-nya. kan kita harus ke kapal nih. Berarti pakai truk lagi sih, Wei. Ya, itu udah urusannya Sudah kami urusannya multimoda. 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 Iya, iya. Jadi pengangkut. Ngangkut. Jadi buam yang kami lakukan versinya kami ini itu adalah mengintegrasikan dua alat angkut berbeda Iya, iya. dalam satu dokumen angkut. Satu Oke. dokumen. Sekupnya di mana? Angkutan saja. Iya, iya. Betul. Angkutan saja, bukan mengakuisisi atau mencampuri kegiatan Iya. perusahaan JPT atau Iya. badan usaha KBLI yang lain. Tadi kan Pak Yosua ini kan bookingnya kan ke shipping line nih. Jadi Ya. customernya Pak Yosua booking ke shipping Shipping line. line, benar. Ya. Dari shipping line dia meluarkan DO, DO-nya itu menunjuk Menunjuk. untuk kembali masukkan kontainer fullnya, Fullnya. dilarikan ke Stasiun. stasiun ya, Iya. diarahkan langsung ke stasiun. Betul. Nah, saya cuman kalau misalnya kita yang bergerak di bidang freight forwarding yang memang kita punya keagenan. Ya.
Nah, kita mau melakukan seperti itu, tapi tetap harus komunikasinya tetap bagaimana dengan pihak pelayaran juga ya. Tetap Iya. ke pelayaran. Harus pelayaran Karena dulu berarti ya. Karena yang ngatur schedule-nya kan pasti Pelayaran ya. Iya. Mau pakai Nah, darat, pakai fungsinya- Iya, Jadi itu betul. aku tergantung yang kapal kemarin yang akan dimuat. Iya. Aku kemarin yang ABS itu pas itu kita lagi di Bangkok kan. Iya. Terus tiba-tiba itu aku baru tahu timku itu kayak aku tahu dari Pak Iko sih Iya. pas itu timku itu ngirim PEB ya sama diceritain dengan Iya, Pak Pak ini Yusuf. kan. Terus habis itu aku tuh sempat tanya-tanya juga ke Pak Iko. Emang bedanya apa ini kalau misalnya pakai multimoda kereta Iya. gitu kan, dan aku tuh baru tahu ternyata kalau misalkan pakai kereta terus sampai ke Jakarta nih itu kayak proses customnya itu udah di sini. Sudah selesai di Iya. PIB, NPE rilis di Betul. origin. Jadi aku baca kok ini angkutan kereta gitu. Iya, iya. Berarti untuk pengurusan BC semuanya di sini Iya, gitu. Jadi oke. aku rasa ya. Coba tunjukkan Nice. satu dokumen BUAM PT Bintang Laut Platinum itu NIK-nya dari bea cukai apa? Coba bisa dilihat. Mana ada Coba, NIK-nya? ditunjukin dulu deh. Eh. Oh, berarti NIK-nya itu juga memang sudah berbeda ya. Berbeda. Kalau kita kan di situ kan apakah NVUCC, Betul. ya kan? Kalau yang Apakah dia itu NIK-nya. apa namanya jasa apa namanya PJK ya? PJK. Kan ada ya. Betul. Oke, kalau Kalau di ini, bunyinya apa emang ini di apa, digede- secara dibesarkan? perizinannya? Oh, ini yang nikahnya. Ya. Bunyinya apa? Agak turun Sebagai sedikit. apa? Sebagai apa dia? Pengangkut, Agak ya. ke atas Mas, maaf ke atas, di atasnya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Teknis Kepabeanan. Ya, pemberian akses kepabeanan. Nah, ini dulu namanya NIK. NIK dulu. NIK dulu. Nah, ini langsung turun sesuai dengan pasal 6A Undang-Undang Nomor sekian. Turunin aja sekian, ya. Itunya turun. sebagai apa tuh? Bintang Laut Platinum, NW sekian, alamat sekian, diberikan akses kepabeanan sebagai Pengangkut. Pengangkut. Hanya dia sebagai pengangkut Pengangkut, ya. Nah, ini yang perlu harus digarisbawahi. Kalau pengangkut dengan jasanya beda nih. Beda. Jasa transportasinya kan berbeda, bisa ke lain-lain ya. Iya. Tapi kalau pengangkut memang ruang lingkupnya berarti punya kan alat dia penguasaan alat punya angkut. punya alat ya angkut. alat angkutnya dia punya. Yang kedua dia itu juga apakah dia bikin kayak RKSP juga, rencana kedatangan sarana pengangkut juga atau bagaimana tuh? Di Biasanya? versi yang masih modul untuk BC11 Iya, masih sebelum CESA itu Iya. memang kita melakukan output manifest, output manifest. RKSP dan input manifest. Jadi Oh. perjalanan dari Surabaya ke Jakarta Iya. itu kami melakukan output manifest, Oke. RKSP output manifest dilaporkan kepada KPBC Tanjung Perak, Iya. Iya. RKSP sama input manifest dilaporkan kepada KPBC Tanjung Priok. Oke. Terus kalau untuk yang import udah ada pernah jalan? Belum. Oh, soalnya pakai cepet-cepetan gitu nih. Jadi masih Kalau impor ekspor agak susah tahu juga. sini. Ini Iya. sedang dalam Ada persiapan. rumus. Nah. Oke. Memang ada permintaan gitu. Iya, iya. Ada permintaan, tujuannya adalah kemudahan untuk industri. Iya. Jadi bahan baku dan bahan modal. Iya. Karena di Semarang ini kita bicara Semarang. Semarang itu ada keterbatasan sedikit Iya. terkait sama pengangkutan laut yang feedering Yang via masuk Iya. ke sana. ya ada via Singapura, draft tidak dalam hanya Iya. berapa meter kan, 8 meter kalau saya. Nah, sehingga kapal besar tidak bisa masuk. Nah, beberapa prinsipal MLO meminta kami untuk mengakomodir itu untuk impor. Karena memang kebutuhan industri di Iya. Jawa Tengah kan banyak industri. Iya, iya. Nah, kapalnya sandar di mana? Sekarang kan ada beberapa rute-rute yang tidak masuk di Singapura, tapi langsung direct vessel ke Jakarta sama Iya. ke Surabaya. Iya, iya. Nah, ini diakomodir dengan catatan BL-nya, final port destinasinya Semarang. harus Semarang. Iya. Final portnya. Nah, dan ini udah masuknya kemana? Nanti kalau ekspor kan dari stasiun nih. Kalau impor itu langsung masuk di rencananya adalah di TPKS Semarang. Berarti clearance-nya juga di ya, sana. Semarang. Dan itu sudah ada akses kereta rel masuk di TPKS Semarang. Kami sudah survei dan kami sudah diskusi sama dengan tim Pelindo. Di Pelindo, dan kemudian ini tinggal nanti bagaimana arahan teknis lebih lanjut, pengawasannya dan mekanismenya dari KPBC Iya. Tanjung Mas. Iya, ini berarti hal yang memang baru dalam artian secara memang kalau kita lihat sih kalau kita nih biasanya memang kegiatan ekspor tuh kalau di luar negeri itu kan sudah umum Sudah ya. umum, Sudah sudah umum. Pakai kereta. Cuman ya Iya. kereta api pindah moda transport yang lain Iya. itu udah umum sih. Iya, Cuma kalau di iya. kita ini memang kan masih baru nih gitu Iya, kan, masih masih baru. Ya itu kalau bisa menarik juga kalau misalnya contohnya misalnya dari laut ke laut misalnya apa dengan Moda yang lain. dengan bukan dengan BC12 nih apa yang membedakan? Nah, Angkutan BC12 yang punya dokumennya adalah JPT.
Oke, BC1 angkut jalan Jadi JPT. kalau misalnya angkut lanjut, itu ranahnya JPT. Misalnya nih di dalam BL-nya untuk ekspor nih ya, atau impor nih, impor. Final port destinasinya adalah di Jakarta. Kemudian host BL-nya itu adalah Semarang. Dengan menunjukkan itu bisa JPT mengajukan BC12. Kuncinya di master BL dan host BL. Itu udah cukup bukti bahwa final customer-nya adalah di Semarang. Itu bisa dilakukan. Tetapi yang melakukan ini siapa? Yang rekomendasi adalah teman-teman dari JPT. Buam tidak diperbolehkan karena tidak punya modul BC12. Jelas ya? Iya. Karena kan kalau yang kita lihat itu kan begitu. Kalau ada cuma memang kadang-kadang BC12 sekarang agak susah. Karena kayak dulu ya. Sama ini Pak Iko, Pak Husni. Kalau untuk BC12 kan kalau kita seringnya kan keluar pulau. Iya, betul. Nah, kesulitannya sekarang itu kalau BC12 adalah pelayaran lokal yang agak sulit mereka buat kerjakan itu. Tapi harusnya itu sebenarnya dipertimbangkan oleh pemerintah ya. Pemerintah harus mempertimbangkan ini. Kenapa? Sepanjang kan kalau kita bilang ini multimoda ini bisa dalam artian ganti moda sesama kapal laut. Kan kita tahu nih negara kita ini. Iya, artinya gini. Negara kita ini letak geografisnya itu sangat banyak pulau-pulau. Ya kan? Nah, mestinya ini harusnya ada yang ngedorong untuk kalau dokumen-dokumen yang untuk diangkut lanjut ke daerah tertentu, itu harusnya nggak perlu pakai angkut lanjut BC12, cuma memang harus ada pelayaran yang nanti ditunjuk pelayaran antar pulaunya loh. Itu nanti nanti itu diakomodir oleh pelayaran yang multimoda. Dan yang belum siap adalah mohon maaf teman-teman di pelabuhan. Karena kadang masuknya di pelabuhan A, kemudian untuk ke interinsularnya pelabuhan B. Ini perlu pemindahan, perlu pergerakan. Sistem antara pelabuhan A dengan B belum terintegrasi. Jadi sekarang ini yang menjadi ada kendala teknis. Kebetulan kita mengkaji tentang transshipment, bagaimana menunjang ekspor transshipment dari origin Indonesia Timur. Nah, ini harus duduk bersama antara pengangkut mainliner operator yang menyiapkan kontainernya harus terdelivery di sana. Bahkan sekarang kita ada istilah free use container yang bisa digunakan di origin di ujung ya kan gitu kan. Selama ada agennya dan kerjasama dengan beberapa pelayaran lokal yang mengakomodir itu. Di kereta api pun kami juga melakukan free use juga. Ini untuk kemudian. Tapi tetap untuk baliknya kalau sudah full kontainer sudah dinyatakan ekspor, ada mekanisme yang namanya transshipment through kontainer, atau kalau kontainernya nggak harus ganti kontainer, transshipment restaffing. Restaffing ini beberapa shipper tidak suka. Karena dia pasti khawatir barangnya rusak, barangnya hilang. Pastinya betul. Jadi ini yang perlu didorong adalah kontainernya teman-teman MLO yang memang berakses internasional bisa masuk di daerah-daerah. Memang tidak bisa stok atau timbun ke empty container lama di sana karena kan memang tidak ada reguler pelayaran yang ke sana kan. Jadi dan membangun empty depot juga costing juga. Nah, jadi ini nanti harus dari mungkin dari teman-teman pemangku jabatan nih, baik regulator dan operator. Di Bea Cukai itu sudah merilis namanya ekspor di luar kawasan pabean. Penimbunan di luar kawasan pabean. Ini artinya bisa mengakomodir ekspor tadi yang pelabuhannya tidak ada. Nah, ini sudah bisa dilakukan nih kan gitu kan. Baik yang LCL atau yang FCL. Nah, tinggal mekanisme pengawasannya masing-masing kebijakan di KPPJ. Nah, ini artinya ada kemudahan nih. Tinggal teknik angkutnya itu. Tinggal ganti. Tapi itu di luar betul. Di luar yang kita topik bazar ini. Masih yang awal-awal dulu. Nah, kita bicaranya masih bicara tentang ekspor dulu ya. Cuman mungkin kalau kita ngelihatnya gini, dari sisi efisiensi cost-nya kayak apa tuh? Yang buam yang kita lakukan. Yang buam nih. Efisiensi cost-nya di mana letaknya? Bisa cerita pelakunya nih kan? Pernah mencoba. Yang pernah mencoba. Kira-kira kayak apa itu? Ada gambaran? Kalau dari sisi biaya Pak ya. Jadi sebagai dalam kapasitas Pak Yosua sebagai
PPJK. PPJK. Iya. Kalau dari PPJK kemarin sih kita ketika sudah empty, jadi kita empty dari kontainer depo pelayaran, itu kita bayar biaya biasa. Lift on aja untuk naikin kontainer. Kita selesai staffing, kita masuk langsung ke stasiun. Kalau biasanya kita masuk ke pelabuhan, kita kan kena biaya storage sama lift off di pelabuhan. Nah, keuntungannya kalau ikut di BUAM adalah kita hanya kena biaya lift off aja. Nggak ada storage-nya. Nggak ada storage-nya. Betul. Berarti beban storage beban jadi siapa tuh? Free. Sudah free Pak. Penumpusannya udah Jadi diatur biayanya sama- lebih kecil. Kalau Oke. dari segi PPJK untuk biaya untuk multimoda ini lebih kecil, Pak. Karena lebih murah kalau saya Iya. Dan Seperti itu. extend potensi misalnya ada kapal delay sudah nggak ada juga. Ya, berarti ini juga gitu kan, karena kadang-kadang kita ini kan kalau PPJK kalau pakai normal misalnya masuk ke pelabuhan nih, kontainer kita masuk sebelum closing lah kita bilang sebelum closing masuk, tiba-tiba masuk sudah selesai ada informasi kapalnya delay. Nah ini kadang-kadang biayanya itu di Semarang ditagikannya ke PPJK. Ini harus dibenahin ini. Semarang juga dicas. Harus ada diskusi antara pihak pelayaran, pihak operator pelabuhan. Ya kami ini pengguna jasa kadang-kadang kalau mau minta balik duit refund itu nggak gampang, bro. Capek nunggunya. Susah, ya, duitnya kita udah nyantol di sana kan gitu. Pelayaran yang kena getahnya kita. Iya, dibenahin ini. Sing delay Kayaknya perlu dikilik-kilik lagi deh. Kayak jangkrik aja. Ya itu yang terkait sama cost efisiensi. Sedangkan dealing antara MLU itu biasanya dengan shipper dan itu langsung paketnya jadi satu. Nah, cuman kita tuh kepengen juga kitanya yang bisa melakukan itu gimana ya caranya? Mesti gini. Kalau tadi kan berarti booking pelayaran memang dia sebagai pelayaran yang memang mengizinkan. Harapannya kita itu kita juga BL kita yang kita host BL ya. Biar ada punya nilai jual tinggi. Nilai jualnya. Karena selama ini kan yang bisa kan pelayaran. Kita booking misalnya ke satu pelayaran besar lah. Ya, kita anggap mungkin SMA, CGM misalnya. Aku booking, ceret, ya kan? Mereka kan yang menguasai dari hulu sampai hilir, dalam artian hulu sampai hilirnya proses perjalanan ini dari satu kota ke kota lain, dari moda transport A ke moda transport B, kan gitu. Nah, apa memungkinkan sebagai pelaku NVOCC dalam hal ini kapasitas NVOCC yang menerbitkan host BL? Memungkinkan apa enggak, Pak? Saya nggak berani jawab karena di luar otoritas ya. Iya. Tapi ini harusnya diberikan kesempatan, artinya sesama dibuka ruang, artinya ketika saya mau booking, ada customer saya nih misalnya mau ekspor, saya kan yang booking ke pelayaran nih, sama pelayaran di mekanisme seperti itu ya. Nah, berarti kan kita ikut dengan pelayaran nih. Berarti harusnya host BL kita juga mention di dalam baik itu pengangkut pertamanya, termasuk dengan loadingnya, karena perlu harus kita dapat peran gitu loh. Maksudnya kita dapat peran sebagai JPT. Teori saya bisa. Iya. Artinya karena belum melakukan, Pak. Karena kan gini, Pak, ada juga yang NVOCC yang punya kontainer saja. Iya. Ya. Kan ada yang kita misalnya booking di satu perusahaan pelayaran yang dia memang hanya punya kontainer, kapalnya mereka biasanya join slot dengan tiap lain. Saya ada customer yang itu. Nah yang kayak gitu kan ada tuh memungkinkan. Jadi kan maksudnya kita juga perlu harus dapat juga tuh yang begitu-begitu. Nah, kalau yang NVOCC pemilik kontainer itu ada di kami 2 customer ya. Dari pelayaran yang menurut saya bukan pelayaran kan gitu. Iya, dia hanya kontainer aja ya. Ya, dan kami menemukan NVOCC beberapa kendala saat transit karena koparan di dalam sistem pelabuhan itu tidak terdata nomor kontainer tersebut. Gitu. Trafficnya berbeda. Tetapi akhirnya setelah kami approachment lebih dalam bisa. Gitu. Tapi perlu sedikit effort lah. Tapi itu sekarang udah mudah semuanya. 4 pelabuhan internasional di Jakarta itu sudah mengakomodir sistem itu, dan kami transfer handlingnya smooth. Nah itu, jadi memang ada sedikit kendala yang memang on vessel kan gitu. On vessel itu jelas sih. Ada yang non yang repot yang non nih, yang non vessel ya. Betul. Jadi pernah kejadian sudah confirm, kemudian
planningnya masuk di terminal A, ternyata space-nya tidak confirm. Akhirnya dipindah ke ke terminal B karena ikut kapal yang lain di terminal. Waduh, itu puyeng juga kepalanya. Ya, ini yang kami karena itu biaya yang transit handling itu adalah di kami. Iya. Otomatis hal resiko terjadi itu kan tanggung jawabnya kami. Iya, kami harus lebih ketat untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Jadi kita tekankan kepada teman-teman yang NVOCC seperti itu untuk bisa memastikan jadwalnya. Jadwalnya dipastikan karena ini mindah kontainer dari terminal A ke B tidak mudah. Iya. Nah, gitu. Kalau di Jakarta kan ada 4 kontainer. Iya, terminalnya, 4 terminal ya. 4 terminal, Iya, 4 terminal dari ujung ke ujung gitu. Iya. Mohon maaf, sistemnya beda, modelnya beda. Betul. Nah, itu. Jadi, tapi betul. alhamdulillah bisa terselesaikan. Iya. Gitu. Yang penting itu kita harus tahu di mana ruang lingkupnya BUAM, di mana ruang lingkupnya JPT. Betul. Jadi supaya jangan tumpang tindih. Karena kalau ketika tumpang tindih, semuanya malah jadi bingung. Gitu loh. Jadi sebelum adanya BUAM, JPT itu yang melakukan semua aktivitas itu, kan gitu. JPT yang saya ini bingung itu kan dari mana awalnya itu regulasi. Kok dibuat saya bingung. Kita jadi bingung. Karena di kita tuh bisa pada pinter sulap kayak Deddy Corbuzier. Bisa KBLI beda, padahal kerjanya begitu-begitu juga sama. Ya hampir mirip. Zaman MKN ya begitu-begitu aja sebenarnya. Artinya memang mungkin sekarang di split ya sudah mulai terlihat mana pengiriman, mana pengangkutan. Benar. Jadi memang harus dibatasi dan ruang lingkupnya harus jelas. Siapa yang harus kerja ya kan melakukan kegiatan aktivitasnya ya kan. Kalau urusan custom clearance, urusan pergudangan dan segala macam memang di wilayahnya JPT ya toh. Kalau yang urusannya BUAM hanya dia yang menyediakan. Yang penting kuncinya satu, dia punya paling tidak minimal menggunakan 2 alat transportasinya. Iya. Menarik. Nah, sekarang kan ada Direktorat Jenderal baru. Iya. Di Kementerian Perhubungan tuh. Jadi selain ada Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, ada Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. Wah, ini baru lagi berarti. Jadi kalau yang lainnya single moda, membuka lowongan kerja. Betul. Rekrutmen semakin banyak. Mana orang PHK, pemerintah Nampung, betul. Jadi aku mau tanya, ini mungkin a bit general. Kan kalau misalkan anggap aja gini, kayak aku freight forwarding mau booking, terus habis itu pelayaran ini nanti yang yang nge-arrange untuk multimodanya, betul ya? Iya, betul. Nah, kalau seandainya dari aku kepengen booking juga pakai sistem multimoda, itu bisa apa enggak? Atau cuman linernya aja? Bisa. Atau kalau aku by request apakah bisa apa enggak? Logistik multimoda. Jadi jatuhnya nanti banyak teman-teman di Surabaya ini yang ekspornya dari Jakarta. Dari sini itu karena NVOCC-nya itu punya kantor di sini, jualannya di sini, staffingnya di sini. Tetapi dikirim ke Jakarta pakai kereta kami juga. Tetapi domestik tuh. Jatuhnya domestik. Dokumennya semua di sana itu semua. Itu jatuhnya logistik normal, logistik normal biasa. Berarti misalkan aku by request gitu. Cuma nanti custom clearance di Jakarta kami nggak bisa ikut. Nggak bisa karena kami nggak punya modul PIP. Paketnya dari benteng ini. Betul. Jadi hanya gitu. Jadi berarti aku tinggal book aja, mereka udah atur gitu. Nggak bisa gitu. Kalau itu ya domestik aja. Domestik. Ini banyak. Lagi. Setiap bulan itu kami yang melakukan seperti itu ada sekitar 30-40 kali 40 feet ya. Sekitar itu. Itu kapalnya di Jakarta. Tapi di sini dia udah terbiasa melakukan domestic train. Di sana mereka udah menyiapkan karena NVOCC biasanya gandeng sama JPT juga, istilahnya yang punya PPJK. Mereka udah siapin PPJK-nya di Jakarta, siapin trackingnya di Jakarta. Kami hanya nganter ke Kampung Bandan, dia tarik sendiri. Sekarang kereta api yang untuk kalok lokal pun itu kan aktivitasnya cukup tinggi. Sehari berapa kali keberangkatan tuh? Saya aja hampir setiap hari ada berangkat saya. Berangkat lokal ya. Dan sekarang yang hebat itu Pak,
ketepatan waktu. Ya, itu yang dijual itu yang memang. Memang ada sih sekali waktu, tapi dulu kan jauh banget. Iya. Dulu kadang-kadang invoice kita susah ya. Iya. Keluarnya susah. Sekarang udah cepat. Ya, cepat. Jadi kita ngambil misalnya dari gudang saya, dia ambil truknya sendiri. Nah, hanya memang itu kemitraan. Mereka nggak boleh punya investasi truk. Jadi itu kemitraan yang di bawah Kalok ya. Terus dari situ dia muat. Nah, biasanya kalau saya lebih banyak ke Kerawang ya. Itu rata-rata timelinenya masuk. Bagus. Ya, jarang lah. Ada tapi tidak terlalu banyak. Harga. Ya kalau orang PPJK ngomongnya harga. Yang penting harga dulu. Sekarang ini gini Pak, masalahnya angkutan darat sekarang yang full angkutan darat. Sekarang kan tidak ada tarif atas tarif bawah. Organnya sudah tidak mengatur regulasi tarif lagi. Jadi harga itu mungkin angkutan yang memang udah sorry si A yang udah besar, itu harga sangat tidak bisa dihitung dengan harga yang punya truk sedikit misalnya. Nah, kadang-kadang pengangkut ini juga ada yang ngangkut dari Jakarta bawa barang, itu akan lebih murah lagi. Murah baliknya tuh. Nah, kalau katanya truk balen. Truk balen. Jadi bisa isi. Dan daripada kosong ya. Ini kalau bahasanya Pak Iko, free use kontainer. Masuk. Bahasa pokoknya balen nih. Maka free use itu jadi mahal. Sama aja kayak kafe sama warung kopi, warkop. Kalau warkop murah, kena kafe bahasanya harganya jadi mahal. Karena kafe karena bahasa Inggris. Iya benar. Dan satu lagi ini maaf ya, bukan saling mengkritik BUMN. Dan dia bisa B2B Pak, B2B-nya begini. Kalau kita ada volume, dia bisa turunin harga. Wah, cakep ini. Aneh kan? Cakep ya. Ya di dalam, buat saya aneh. Kalau swasta udah biasa ya. Tapi bilang, Pak, Bapak ada berapa? Misalnya, oh saya punya paket 500 kontainer nih, tapi saya minta 1 minggu. Berapa? Dapat spesialnya. Ini yang bagus. Nah, makanya sekarang menjadi yang di domestik sebetulnya yang Pak Iko kan internasional ekspor ya. Domestik juga ada. Domestik juga ada. Jadi sekarang itu sudah sangat menarik, bagus banget. Tapi Bang, yang penting itu kan memang sepanjang handlingnya itu betul-betul tepat sih nggak apa-apa. Yang repot tuh kadang-kadang kan kita kan khawatir pertimbangan kita kenapa nggak mau naik transportasi di luar truk, karena pertimbangan kita double handling. Iya kan, nah itu kan berarti kan kalau misalnya kita bilang masuk ke stasiun pindah lagi, berarti ada lolo lagi, ada double handling ya. Betul. Itu memang di Surabaya ini ada 6 operator rangkaian kereta api. Ada Kalok, ada PLP, ada BWI, ada JPT. Dan mereka ini ya punya rute masing-masing. Jadi kita Kalok punya rute tersendiri, BWI punya rute sendiri, PLP punya rute sendiri. Tapi throughputnya udah bagus sekarang. Throughputnya bagus. Kalau masing-masing punya karakter customer masing-masing. Dominasi adalah teman-teman pemain MT container Ripo. Cuman itu yang sayangnya itu ya, apa namanya? Kalau kita bilang misalnya bicara dari Banyuwangi, bergeser langsung buat masuk Jakarta. Jadi dari Banyuwangi pergeseran barang mereka langsung kalau ada mekanismenya multimoda begitu kan memang lebih simpel. Jadi dari Banyuwangi. Ini rutenya mana aja sih sekarang yang ada nih? Yang saat ini ada? Yang saat ini kalau di BLP Bintang Laut Platinum hanya punya rute Surabaya Stasiun Benteng, kemudian Semarang Tawang, kemudian Jakarta Kampung Bandan. Kami punya tiap hari 30 rangkaian gerbong datar 40 feet itu ya. Tiap hari ya? Tiap hari Pak. Itu berangkat pagi dari Jakarta, berangkat pagi. Jadi ada 2 gerbong nih? Ada 2 rangkaian. Itu 2 rangkaian. Kalau punya rute 30 ya? 30 gerbong, 60 tius. Kalok juga punya rute tersendiri. BWI punya rute sendiri. Itu punya izin trayek. Trayek. Nah, misalnya Banyuwangi, ya siapa yang punya rute Banyuwangi? Kebetulan PLP belum punya. Iya. Betul. Sebenarnya kan kayak potensinya, kalau buat potensi masih oke itu ya. Artinya kargo-kargo yang dari Indonesia Timur, bukan Indonesia Timur, Jawa bagian timur, itu kan dari Probolinggo. Cuman memang masalahnya mungkin infrastruktur. Di Banyuwangi rutenya itu karakternya kontainer dari Bali Banyuwangi itu high cube. Sedangkan terowongan 2 terowongan di Gunung Raung itu belum mengakomodir. Jadi ada 2 kemungkinan harus diturunkan, karena kalau dinaikkan nggak mungkin karena bangunan lama. Diturunkan dan itu perlu waktu. Ya nanti kepada KAI yang punya fasilitas itu ya tergantung bagaimana. Dan mengenai operatornya siapa aja.
Dan itu memungkinkan. Cuman sayangnya Tum, kita nggak boleh ngopretin kereta api Tum. Andai kata bisa ngopret overlapping lagi nih Pak. SIM-nya bingung ya. SIM-Ka kereta api. Andai kata bisa ngoperate kereta api asik gitu. Ada ruang bisnis baru. Tapi bagus lah ya. Iya. Dari dulu kita lihat kereta api ini benar-benar berubah sangat signifikan. Perubahannya luar biasa. Ke kargonya ya. Iya. Ke penumpang. Termasuk ke Roro juga loh. Jadi sekarang penumpang ini sudah lari ke kargo ya. Entah itu kapal laut, entah itu kereta api ya. Iya, betul. Termasuk Roro loh. Jadi memang kedatangan Roro ini tahun ini ya, yang kemarin dirilis dari otoritas itu. Yang tahun kemarin itu 642 sekitar 600 berapa ya? 600 kunjungan. Sekarang 2004 naik jadi 1000. Oh, berarti tinggi ya. Frekuensi masuk iya. Di Surabaya. Makanya kan kemarin ada ini mau regulasinya sama pakai SOP mau ditata. Iya. Kelola supaya lebih rapih lagi. Ya kan sekarang alhamdulillah kan kalau zona Gaza udah nggak ada tuh. Iya. Biasanya tiap hari depan kita kantor penuh ya. Sekarang kan udah Sabtu Minggu mesti yang berkat pakai SOP yang luar biasa memberikan penegasan untuk diberikan di sekarang Pak Kalimas Baru. Sekarang Kalimas Baru. Jadi nanti di situ dikasih TV, ada dashboardnya, ada tempat ngopinya. Jadi nanti mungkin akan mulai diurut. Jadi kalau kapal masuk kan kadang-kadang mereka nggak tahu kalau kapal. Nah, kembali lagi delay. Jatuh kapal ya. Udah datang ternyata kapal delay masuk. Jadi kalau di sana nanti mungkin Pelindo akan memberikan satu informasi bahwa ini sudah masuk, yang truk ada ini bisa keluar. Nah, bagus banget sih. Karena nggak mengganggu ke pejalan lainnya. Betul. Kalau nggak nutupin jalan orang. Intinya jangan mengganggu. Bener. Ini yang membuat mengganggu ini. Iya. Benar. Jadi kita harapkan terkait balik ke masalah buam tadi, saya berharap JPT concern existing maksimal yang selama ini udah existing itu dengan ini kita berjalan. Kemudian yang buam khusus di angkutan. Hanya fokus di angkutan. Fokus di angkutan. Jangan menjadi super logistik lagi. Betul. Kenyataannya saya aja mengajukan katanya kan buam itu bisa ngurusi tentang bukan tentang warehouse dan lainnya. Saya ngajukan TPS nggak bisa tuh. Jadi diminta untuk KBLI yang terkait sama pergudangan dan teman-teman yang punya buam, punya buam selama ini lucu juga, udah punya buam ikut tender, seolah-olah ini adalah perusahaan jasa logistik yang bisa multi action multi support, ditolak. Iya benar, memang harusnya begitu. Dia harus punya pembatasan, kalau nggak dibatasi repot. Di bea cukai jelas pengangkut mana, kan gitu kan. Perusahaan yang lain yang mana? Nah, itu udah jelas. Apakah perhubungan nggak berkoordinasi dengan bea cukai, Pak? Artinya kan sudah dijelas kalau dibuat ada batasannya batasannya ruang lingkupnya mana kan gitu Pak ya? Sudah jelas. Iya. Memang yang penting itu tujuan dari pembuatan regulasi. Itu yang penting. Kadang-kadang dipaksakan oleh pesanan tertentu. Mohon maaf. Sepertinya seolah-olah seolah-olah seperti itu. Betul. Karena yang saya kebetulan pemain multimoda mulai 2010 sebenarnya kan gitu. Yang memang betul-betul JPT. JPT. Kemudian kami ada pengajuan tentang multimoda ini bagaimana kan gitu kan. Terus kemudian muncullah PP 8 nomor tahun 2012 itu. Pokoknya prinsipnya gini, kalau kata orang-orang munculnya begitu gitu. Kata orang-orang itu satu guru satu ilmu jangan ganggu. Dukun-dukun gitu. Kan gitu, satu guru satu ilmu jangan ganggu. Masing-masing punya wilayah dari sendiri-sendiri wilayahnya. Kalau bisa kan kolaborasi, Pak ya. Iya, kolaborasi. Itu yang penting. Ini kan buktinya kita kan kayak gini kolaborasi. Gitu. Dan waktu FGD kemarin di inisiasi oleh KPBC Tanjung Mas, hadir teman-teman Alfi juga, Pak Ketuanya juga hadir, kemudian ada teman-teman GPI dan juga pengurusnya sekaligus PPJK MKL yang sudah menjalankan. Mereka sudah mendapatkan satu kesimpulan efisiensi. Nah, itu. Jadi for the last statement is jadi udah nggak keras ini, waktu udah sejam. Jadi the statement for today is semoga bisa dikaji lagi. Kalau bisa JPT dan BUAM itu untuk skop pekerjaannya jelas berbeda gitu ya. Oke, jadi ya udah gak kerasa ya udah disuruh closing sama tim produser. So terima kasih untuk teman-teman sobat logistik yang sudah gabung sama kita di ngoprek hari ini.
kita mau mengingatkan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terus sama teman-teman apalagi anggota AFI kalau misalkan ada kebingungan tentang multimoda ataupun tentang lain bisa langsung hubungin kita. Oke, di Alfi Jatim. Alfi Jatim memang top. Yes, terus sama juga ini juga penting menurut aku. Kita di website alfijatim.org kita juga ada logistik journal. Jadi informasi biar nggak ketinggalan buat sobat logistik semua. Oke. Siapa yang mau closing? Ya, masing-masing. Pak Ketum. Tum, satu kata buat Buam. Jangan paksakan. Semoga bisnisnya maju ya. Iya. Oke, Pak Eko. Ya, saya berharap satu ketegasan dari regulator tentang JPT dan Buam. JPT adalah perusahaan pengurusan transportasi. Perusahaan pengiriman, Buam adalah sesuai judulnya Badan Usaha Angkutan Multimoda, bukan Badan Usaha Logistik Multimoda. Dan mohon dibantu regulator untuk dikoreksi ke depannya supaya bisa bersinergi lebih maksimal karena kementerian, lembaga yang lain sudah mengikuti kodratnya masing-masing. Jadi jangan sampai mengambil kodrat yang lain. Itu. Terus nih silakan. Jangan ganggu aku. Aku sudah ingin jalan sesuai dengan rel aja. Jangan kamu ganggu aku lagi. Oke. Jangan ya, Dek. Kalau saya sih gini. Kalau menurut saya mungkin dikaji ulang dulu aja untuk fixnya seperti apa. Yang kedua, aku mungkin untuk anak muda. Bukan sih maksudnya untuk khusus kita voice anak muda mungkin. Semoga aja dengan ada multimoda logistik dan angkutan multimoda ini bisa bantu kita sampai ke jangkau teman-teman semua yang ingin berbisnis atau punya UMKM juga kayak gitu sih. Kita aja membuka lapangan usaha. Lapangan usaha kepinginnya gitu. Jadi semangat terus. Closing statement. Joshua. Ya Pak ya. Ini udah habis sudah. Habis ada lagi Pak. Resiko belakangan. Oke, Bayu. Kalau dari saya sih ya semoga Buam ini bisa menjadi angkutan Pak ya. Angkutan multimoda yang benar-benar memang fokusnya hanya di pengangkut. Efisiensi angkutan. Kenapa? Karena sudah ada JPT di mana yang saya harapkan sih seperti yang sudah berjalan sekarang ini kita adalah kolaborasi, kita kerjasama, jadi supaya kita ada porsinya masing-masing antara JPT, antara Buam. Silakan Pak ditutup Pak. Oke. Sobat Logistik, terima kasih sudah mengikuti acara kita ngoprak pada hari ini. Semoga kita bisa lanjut nanti untuk minggu depan mungkin ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.